Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Dandi Ardianto. Kali ini saya akan membahas tentang alur kehidupan manusia. Jadi kita akan membahas alur kehidupan manusia, terkait juga di situ ada tujuan hidup manusia itu untuk apa dan segala hal yang terkait dengan kehidupan secara ininya ya, secara garis besarnya ya. Oke, jadi diri kita ini manusia itu mempunyai 3 tingkat kesadaran. Ya, yang pertama adalah kesadaran fisik atau kesadaran jasad, di mana dimensi kehidupannya itu ada di bumi ya. Jadi sejauh mana kita ini mau bepergian ya paling-paling ya ada di bumi ini secara umum gitu. Terus yang kedua yaitu tingkat kesadaran jiwa, di mana dimensi kehidupannya itu ada di alam semesta, seluruh dimensi alam semesta. Jadi diri kita yang di level jiwa itu dia bisa hidup di dimensi manapun di alam semesta, mulai dari dimensi bawah ya, atau mungkin orang bisa sebut sebagai neraka, dan dimensi atas. Dimensi atas itu bisa macam-macam, bisa mungkin orang bilang tempat tinggalnya orang-orang yang sudah meninggal, kemudian surga, kemudian alamnya malaikat, alamnya dewa-dewi, seperti itu. Nah, itu diri kita yang di level jiwa, termasuk juga dimensi yang menyamping ya, menyamping. Jadi artinya dimensinya sama dengan bumi tapi menyamping, mungkin di alam-alam sebelah ya, alamnya para, kalau mungkin kita bisa ngomong mungkin alamnya para jin ya, gitu. Dan yang ketiga ya, tingkatan 3 dari kesadaran kita itu adalah kesadaran ruh, di mana dimensi kehidupannya ada di alam ilahi, ada di alam cahaya. Ada yang bilang alam ketuhanan. Oke. Jadi itu 3 tingkat kesadaran manusia yang terbagi menjadi 3, yaitu kesadaran fisik atau kesadaran jasad, yang kedua adalah kesadaran jiwa, yang ketiga adalah kesadaran ruh. Nah, kemudian diri kita ini ada memiliki 7 lapis kesadaran. Yang pertama itu pancer atau kesadaran fisik, yang kedua itu sukma, yang ketiga 4, 5, dan 6 itu 4 elemen, atau kalau orang Jawa bilang itu namanya sedulur papat. Jadi 4 elemen ini ada elemen air, udara, api, dan tanah. Yang ketujuh itu adalah nyawa atau ruh. Tapi ruh ini yang ruh yang disebut nyawa ini adalah ruh yang ditiupkan, bukan ruh yang utama. Jadi bisa sebagian kecil dari ruh kita yang utama. Yang utama ruh kita itu ada di alam ilahi ya, tidak ada di sini dekat tubuh kita, tidak ada, tapi di alam ilahi. Ya, jadi itu 7 lapis kesadaran yang kita miliki. Nah, kalau kita ini kan ya, kita padukan dengan yang 3 kesadaran itu ya, yang merupakan tingkat kesadaran fisik yaitu pancer, kemudian yang merupakan kesadaran jiwa itu adalah sukma dan sedulur papat. Jadi sukma dan sedulur papat itu dia bisa hidup di dimensi yang bawah, dimensi samping, atau dimensi atas ya, intinya. Tapi itu semuanya tergantung kondisi sukmanya juga sih. Tapi pada dasarnya sukma kita dan sedulur papat kita itu, atau kesadaran elemen kita itu bisa hidup di seluruh dimensi alam semesta ya. Kemudian yang merupakan kesadaran ruh dalam 7 lapis kesadaran kita itu adalah nyawa ya. Nyawa itu adalah ruh ya, tapi sekali lagi nyawa itu adalah ruh yang ditiupkan, jadi cuman hanya sebagian kecil, kayak perwakilannya itu, perwakilan dari ruh utama kita yang ada di bumi ya, misalnya gitu ya. Jadi itu
3 tingkat kesadaran kita berikut dengan 7 lapis kesadaran. Nah sekarang saya mau bahas tentang alur kehidupan manusia. Jadi ini kita cerita aja bahwasanya manusia itu dulu belum hidup di bumi, ruh kita itu mendapatkan mandat ya, sebenarnya bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan ya, bertemu dengan Tuhan. Kemudian Allah memerintahkan atau memberikan sebuah perintah atau mandat untuk hidup di bumi, memberikan perintah untuk hidup di bumi untuk menjalankan tugas dan amanah dari Allah ya, atau Tuhan. Nah setelah itu ruh itu turun ke bumi. Nah sebelum dia turun ke bumi, dia pasti turun ke alam semesta. Jadi dari alam ilahi turun ke alam semesta, itu perlu yang namanya wadah khusus. Jadi dia dua kali turun ya. Pertama dia turun dulu ke alam semesta, dari alam ilahi ke alam semesta dia turun. Kemudian dari alam semesta dia ke bumi. Nah untuk ketika ruh itu turun dari alam semesta, dari alam ilahi ke alam semesta, dia butuh yang namanya wadah khusus ya, namanya 4 elemen. Jadi ketika dia turun ke alam semesta dari alam ilahi, dia butuh wadah khusus. Wadah khusus itu namanya 4 elemen atau sedulur papat. Kemudian untuk bisa hidup di bumi, dia diberi yang namanya jasad atau tubuh fisik. Nah tubuh fisik atau jasad ini ternyata tidak kosongan, ada operatornya, ada pembantu operator. Gampangannya kalau analoginya gini, kalau misalnya ruh ini mau hidup di bumi itu diberi kendaraan yang namanya tubuh fisik atau jasad. Nah kendaraan ini ada sopirnya dan ada kernetnya, itu analoginya gitu. Jadi nggak kosongan. Jadi ruh ini istilahnya hanya penumpangnya aja. Operatornya atau supirnya itu adalah pancer. Sopirnya itu pancer atau kesadaran fisik, dan kernetnya itu adalah sukma. Itu. Jadi pancer dan sukma ini istilahnya itu penguasa tubuh fisik. Ya, penguasa tubuh fisik. Oke. Nah, itu tadi kita udah ini ya lengkap ya. Ada 7 lapis kesadaran. Ada pancer, ada sukma, ada sedulur papat elemen air, elemen udara, elemen api dan elemen tanah, kemudian ada nyawa atau ruh. Nah 7 ini terbagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu ini pancer dan sukma sebagai penguasa fisik. Yang kelompok yang kedua sedulur papat dan nyawa. Sedulur papat dan nyawa ini kelompok yang kedua, dan 2 kelompok ini, kelompok yang ini sama yang ini itu tidak saling mengenal ya, tidak saling mengenal ya. Nah kemudian 2 kelompok ini atau 7 lapis kesadaran ini dimasukkan ke satu tubuh atau jasad. Nah ketika terlahir ke dunia ya, si kelompok yang ini ya, yang mendapatkan mandat untuk hidup di bumi kan aslinya kan yang ini, yang ruh dengan sedulur papat ini, kelompok yang ini. Tapi penguasa jasadnya atau penguasa fisiknya adalah pancer dan sukma. Nah ini tidak saling mengenal. Karena tidak saling mengenal, maka yang ini, kelompok yang ini itu berusaha untuk mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Nah bagaimana cara mereka memperkenalkan diri? Ya biasanya begini. Biasanya melalui suara-suara hati. Di suara hati ini kita kan selalu ada ya, dalam hati kita ini ada yang berteriak atau ada yang ngomong gitu, seperti itu. Nah misalnya gini, kita lihat nih ada sebuah handphone tergeletak di meja. Ketika kita lihat itu, kita ambil nih handphonenya. Nah, wah ada handphone nganggur nih, nggak ada orangnya nih, kita ambil handphonenya. Kemudian ketika kita ambil, ternyata di dalam hati kita ada yang teriak, jangan, itu kan miliknya orang lain.
Coba kalau itu handphone kamu, pasti kamu juga akan mencarinya. Kembalikan aja ke orangnya yang punya gitu. Jadi seperti ada yang bicara dalam hati kita ini. Seperti ada yang bicara dalam hati. Nah, itu adalah diri kita yang lebih tinggi, yaitu sedulur papat dan nyawa kita. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cara mereka untuk memperkenalkan diri ya. Nah, seharusnya kita sebagai kesadaran fisik itu mempertanyakan, ini siapa sih yang ngomong di dalam diri ini siapa? Jadi seakan-akan kelompok yang ini itu berusaha untuk mengatakan bahwa ada aku di dalam tubuh ini. Di dalam tubuh ini tidak hanya ada kamu, tapi ada juga aku gitu. Jadi seperti itu. Mereka selalu mencampuri urusan kita di dunia. Seperti itu. Dia berusaha mempengaruhi tingkah laku kita dan aktivitas kehidupan kita dengan memberikan seperti suara-suara, dan suara-suara itu bisa berupa petunjuk, bisa berupa berupa peringatan, bisa juga ancaman juga, kadang juga bisa berupa kayak nasihat ya, seperti itu. Atau bahkan ada yang suka marah-marah gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kayak rame di dalam sini itu rame. Nah, itu adalah cara mereka untuk memperkenalkan diri ke kita ya. Oke, kita persingkat aja. Semisal kita ini kan pancer ya, kesadaran fisik. Semisal kita sebagai kesadaran fisik itu menyadari ada diri-diri yang lain di dalam tubuh ini. Ada penumpang lain di dalam kendaraan yang namanya jasad. Nah, kemudian kita berusaha untuk mencari dan mengenal diri yang di dalam. Nah, kemudian setelah itu terjadi ketika sudah kita tahu, kita kenal, kemudian kita semisal kita bisa temui. Nah, setelah itu kemudian kita memanunggalkan seluruh diri yang ada di dalam ini dengan kita. Nah, kemudian setelah itu selanjutnya adalah yang ruh ini akan hadir di kehidupan fisik. Istilahnya itu kita mempersilahkan ruh ya sebagai pemegang mandat kehidupan di bumi untuk hadir di tubuh fisik. Istilahnya orang Jawa bilang manjing di tubuh fisik ini untuk menjalankan tugasnya. Atau kita sebagai kesadaran fisik ketika bertemu dengan ruh, kemudian kita akan diberitahu ini loh tugas kita di bumi itu ini. Nah, kemudian kita pun dengan segala daya upaya kita menjalankan tugas kita di bumi gitulah. Nah, kalau udah kita tahu tugas kita apa di bumi, amanahnya apa, ya kita jalankan. Nah, ketika kita sudah menjalankan dengan segala daya upaya kita dan kita berhasil dalam menjalankan itu semua, artinya kita telah menjadi manusia yang paripurna. Artinya ya kita luluslah dalam menjalankan tugas kita di bumi gitu ya. Nah, memang dalam menjalankan tugas itu harus terintegrasi antara seluruh kesadaran, baik kesadaran jasad, kesadaran jiwa maupun kesadaran ruh. Semuanya ini harus terintegrasi. Atau kalau leluhur kita bilang namanya manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu manunggalnya atau manunggalnya antara kita sebagai pembantu dengan majikan kita atau Gusti kita. Jadi Gusti itu bukan Tuhan ya, tapi Gusti itu Tuan. Jadi manunggalnya antara kita sebagai pembantunya kawula dengan tuan kita atau majikan kita. Nah, majikan kita itu siapa ya? Ruh itu. Ruh itu kan yang mendapatkan mandat langsung dari Allah, dari Tuhan untuk hidup di bumi, untuk menjalankan tugas dari Allah gitu. Jadi
Jadi gampangannya itu kita ini adalah pembantunya ruh, untuk menjalankan tugas-tugasnya ruh yang ada di sini. Nah, kalau semisal jadi manunggaling kawula Gusti itu terintegrasinya ketiga kesadaran ini untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan Allah di bumi ini gitu. Nah, oke. Semisal kita sudah terintegrasi, semua kesadaran kita sudah manunggaling kawula Gusti sudah terjadi, kemudian tugas sudah dijalankan semaksimal mungkin. Nah, kemudian setelah itu semisalnya kita meninggal. Ketika kita meninggal, pada saat kita benar-benar sudah menjalankan tugas dan amanahnya itu dengan baik, maka ketika kita meninggal, ruh dan seluruh ini akan membawa kita sebagai kesadaran fisik dan sukma itu naik ke atas, naik ke tempat yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Karena kita itu lulus sebagai manusia yang paripurna, ya, manusia yang paripurna. Nah, itu kalau istilahnya itu sudah manunggal dan sudah menjalankan tugas dan amanah dari Allah secara paripurna. Bagaimana jika kita istilahnya itu tidak bisa dalam kehidupan itu, kita tidak bisa menjalankan tugas dan amanah dari Allah. Jangankan menjalankan tugas dan amanah dari Allah, bahkan manunggal pun belum, ya kan gitu. Jadi misalnya kita pun manunggal aja belum. Nah, kalau manunggal aja belum, kemudian kita mati, ya berarti kan belum kenal nih antara dua kelompok ini, kan belum bisa berkenalan, belum bisa saling kenal. Maka ketika kita meninggal, ketika mati, maka kelompok yang ini akan kembali ke alamnya. Ini yang ini ditinggal. Jadi kesadaran fisik atau pancar dengan sukma ini ditinggal. Nah, ketika ini nggak ada jasadnya, ini menyatu. Biasanya menyatu. Nah, ini yang ditinggal, pancar dan sukma ini ditinggal. Nah, ketika ditinggal itu semuanya tergantung amalan, ya, kayak gitu, tergantung muatan atau amalan yang dia lakukan semasa hidupnya. Semisal kalau amalannya bagus, orangnya baik, akhlaknya baik, maka dia akan bisa naik di dimensi yang lebih tinggi dari bumi. Orang bilang mungkin bisa mengatakan itu surga atau apalah, ya, seperti itu. Jadi dia bisa naik ke dimensi yang lebih tinggi. Itu kalau misalnya dia itu orangnya akhlaknya jelek, amalnya jelek, dosanya banyak, karma negatifnya banyak, maka dia secara otomatis akan turun ke bawah. Tuh. Ada lagi yang nggak naik tapi juga nggak turun dia nggak turun ke dimensi bawah, dia juga nggak naik ke dimensi atas, tapi kecantol di bumi. Nah, kecantol di bumi itu saya pernah istilahnya itu saya pernah menemui arwah-arwah yang seperti itu. Ketika ditanyai kenapa kok nggak bisa naik ke alam yang seharusnya, kan, mereka selalu bilang gini, ya, ini macam-macam, ya, alasannya tuh macam-macam. Ada yang bilang gini, saya masih nungguin istri saya masih nungguin pasangan saya masih pengen ngelihat anak cucu saya masih harus melakukan sesuatu yang belum saya lakukan, jadi ini harus saya lakukan. Itu jadi kayak ada ikatan yang sangat kuat dengan kehidupan yang sebelumnya, kehidupannya dia, gitu, ketika dia masih punya jasad, ya, gitu. Ada juga yang karena ini trauma yang sangat kuat. Jadi trauma itu begini, ada ketika saya tanya kenapa kamu enggak bisa, kenapa kamu kecantol di sini, dia bilang saya ini dibunuh. Jadi dia dibunuh, bisa jadi kalau misalnya dia ada yang sebelum dibunuh diperkosa dulu, kemudian dia dibunuh, ada yang disiksa dulu baru dia bunuh. Jadi trauma yang sangat kuat itu membuat dia tidak bisa lanjut ke kehidupan yang di dimensi yang selanjutnya, yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, gitu.
dia kecantol di bumi, dan itu bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalau kita itu, kalau nggak ada manusia yang menyadari itu, jadi kita harus ya, makanya tuh ulama-ulama itu kan menganjurkan kita untuk tahlilan ya, tahlilan mulai dari 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, sampai 40 harinya, sampai 1000 harinya, sampai ya gitulah. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita agar meminimalisir arwah-arwah ini kecantol di bumi. Nah, otomatis dengan adanya daya upaya kita dengan memberikan doa kepada keluarga kita yang sudah meninggal, diharapkan tidak nyantol di bumi, sehingga dia bisa lanjut ke dimensi yang lebih baik kan. Jadi itu memang sebenarnya sih perlu banget, karena saya sendiri yang melihatnya, walaupun kadang-kadang itu nggak ngefek. Ada memang sudah ditahlili sampai 1000 hari pun masih kecantol, saking kuatnya keterikatan mereka dengan kehidupan fisiknya. Tapi ya itu lebih adanya tahlilan itu kan lebih mending lah daripada enggak sama sekali kan. Dan itu memang Rasulullah pun juga mengatakan bahwa apa yang paling istilahnya itu amal yang paling baik adalah mendapatkan anak soleh dan doa dari anak soleh. Nah itu memang benar, dan itu memang dibutuhkan buat orang-orang tua yang mungkin ya kita nggak tahu orang tua kita ini nyantol apa enggak kan, gitu. Kecuali orang-orang yang paham ya. Kita kan nggak, secara umum kita nggak tahu nih orang tua kita ini meninggalnya itu masih nyantol di bumi atau sudah lanjut kan. Nah makanya doa-doa dari anak-anaknya, doa dari anak-anaknya yang soleh itu sangat dibutuhkan. Dan benar-benar ketika doa itu diucapkan itu benar-benar ngefek. Kalau anak itu lebih kuat, efeknya itu lebih kuat ya, gitu. Oke, jadi itu istilahnya itu penjelasan tentang kehidupan manusia secara ringkas ya, secara ringkas. Jadi jadi itulah mengapa kita perlu banget untuk yang namanya mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dan Nabi pun Nabi Muhammad ya secara khusus, saya nggak tahu itu ayatnya ini dari apakah ini istilahnya hadisnya ini benar-benar sahih atau enggaknya saya nggak tahu. Cuman ada sesuatu ayat yang mengatakan, atau hadis saya kurang paham ya, yang mengatakan bahwa jika kita mampu mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau nggak salah sih nama ungkapan ayatnya, man arafa nafsa faqad lahu arafa rabbah, kayak gitu sih. Tapi ya ini saya nggak tahu benar pasangannya ya. Maksudnya tuh ayat ini hadis ini sahih atau enggak saya nggak tahu. Cuman itu sangat bagus dan benar sekali bahwasanya untuk mengenal Tuhan itu jangan keburu-buru mengenal Tuhan dulu, tapi kenali dirimu dulu deh. Kenali dirimu dulu. Kenapa? Ya, karena Tuhan itu tidak bisa dikenali dengan otak. Tidak bisa dikenali dengan otak. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan Tuhan yang maha itu dengan hanya panca indera fisik kita? Nggak bisa. Sulit, rasanya sulit. Kita nggak akan bisa mengenal Tuhan secara detail, kecuali cuman hanya dari Quran, dari ini seperti itu. Tapi kalau kita mengenali diri dulu, kenal yang namanya jiwa. Nah, jiwa itu kan dia bisa mengeksplor alam semesta. Oh ini begini alam semesta begini. Jadi kita akan
mulai mengenal Tuhan melalui alam semestanya. Alam semestanya, oh ternyata alam semesta itu seperti ini, luar biasa Allah ini, luar biasa Allah, Tuhan ini sangat luar biasa, begitu luasnya alam semesta, banyak dimensi yang di atas dan juga dimensi yang di bawah, dimensi samping, sangat luas sekali, begitu luar biasanya alam semesta ini kan gitu. Sehingga kita bisa mengatakan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kita juga ketika kita melihat secara detail, melihat alam semesta dengan kesadaran jiwa kita, dengan kecerdasan jiwa kita, kita akan paham bahwasanya hukum-hukum alam ini luar biasa, sedetail itu, sekomplit itu kan gitu. Sehingga kita ini dengan menggunakan kesadaran jiwa, kita akan mengenal Tuhan melalui alam semestanya. Nah, kemudian kalau kita bisa kenal dengan ruh kita sadar sebagai ruh, itu kita akan mengenal Tuhan secara lebih detail lagi. Karena ruh itu sesuatu yang ilahi, dan Allah itu kan maha ilahi. Jadi istilahnya gampangnya gitu, yang maha ilahi itu hanya bisa dilihat oleh yang ilahi dalam diri kita, ya kan? Kalau yang maha ilahi dilihat sama jiwa ya nggak kuat, nggak level, istilahnya nggak level. Jadi kalau yang maha ilahi dilihat oleh yang ilahi dalam diri kita, ya masih nututi, masih mumpuni lah, ya, masih layak itu. Jadi ketika kita sadar sebagai ruh, kita akan istilahnya itu menyaksikan Allah lebih detail lagi. Kayak apanya Allah ya itu nanti tergantung pengalamannya masing-masing. Saya nggak mau istilahnya itu menyebutkan detailnya di mana, tapi yang pasti sesuai dengan pengalamannya masing-masing dan tingkatan spiritualnya masing-masing. Oke ya, begitu aja teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan dengan materi yang lebih asik ya. Oke, saya Candi Adianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.